kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Developing Service Product and Brands atau mengembangkan produk jasa dan merek. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Widiawati Kurnia, NRP 184010162, dan ada teman saya Poppy Salsabila, NRP 184010146, dan juga Sinta Amaliawati, NRP 184010161. Langsung saja ke materinya. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang pengertian produk jasa. Sebelumnya, produk merupakan segala hal yang dapat ditawarkan kepada pasar agar mendapatkan perhatian dan memberikan ketertarikan untuk dibeli, diminta, dan juga dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Produk di sini bukan hanya barang, namun produk juga bisa berupa jasa. Jasa sendiri merupakan hasil dari suatu kegiatan produksi yang tidak mempunyai wujud atau sifat tertentu. Juga, jasa tidak memiliki tenggang waktu saat diproduksi maupun saat dikonsumsi. Menurut Kotler 1991, jasa merupakan setiap tindakan dan kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Penyediaan layanan atau jasa yang lebih berwujud dengan menambahkan atau menawarkan berbagai konsep produk dengan memberikan layanan tambahan yang ditentukan dengan cermat dan dibangun di sekitar produk inti. Misalnya seperti perusahaan kartu kredit, di mana perusahaan tersebut mengembangkan kartu kredit yang berbeda-beda setiap perusahaan satu sama lain. Dengan mengembangkan layanan produk tersebut, maka akan merancang output yang berbeda dan dapat dengan mudah membedakannya dengan produk layanan dari pesaing. Selanjutnya yaitu komponen produk jasa. Komponen produk jasa memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu produk inti atau core product, di mana produk inti ini adalah alasan mengapa konsumen memilih produk tersebut untuk dibeli. Misalnya, ketika kita akan menginap di sebuah hotel, maka layanan intinya yaitu akomodasi dan keamanan. Contoh lainnya, ketika kita memilih layanan paket, maka layanan intinya yaitu agar paket tiba di alamat yang benar, tepat waktu, dan tidak rusak. Jadi, produk inti merupakan komponen sentral yang memasok manfaat utama dan solusi yang dicari oleh pelanggan. Komponen yang kedua yaitu layanan tambahan atau supplementary service, di mana pengiriman produk inti biasanya dilengkapi atau ditambah dengan layanan tambahan lainnya yang nantinya akan memfasilitasi penggunaan dan meningkatkan nilai produk tersebut. Komponen yang ketiga yaitu pengiriman atau delivery process, di mana komponen ini merancang konsep layanan menyangkut proses yang digunakan untuk memberikan produk inti dan produk layanan tambahan lainnya. Selanjutnya yaitu the power of service atau bunga pelayanan. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 8 kelopak bunga yang mengelilingi inti bunga. 8 kelopak bunga tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu layanan yang memfasilitasi atau layanan tambahan yang dibutuhkan untuk penghantar layanan atau memberi bantuan dalam penggunaan produk inti. Dan yang kedua yaitu ada layanan yang mendorong atau layanan tambahan yang memperkuat yang menambah nilai bagi pelanggan. 8 kelopak bunga tersebut disusun searah jarum jam, di mana dapat terjadinya interaksi antara konsumen dengan perusahaan atau dengan produk. Dalam produk jasa yang baik, maka inti dan kelopak harus lengkap dan selalu diperbaharui dan disampaikan kepada pelanggan. Misalnya, hanya ada inti tanpa ada kelopak, maka produk tersebut akan terasa kering dan tidak menarik di mata konsumen. Di sini saya akan membahas satu persatu dari kelopak bunga layanan.
Yang pertama itu bagian layanan yang memfasilitasi atau facilitating service. Masuk ke dalam layanan yang memfasilitasi, yang pertama itu informasi, di mana pelanggan baru selalu haus akan informasi produk yang akan dibelinya. Maka perusahaan harus memastikan bahwa informasi tersebut tepat dan akurat dan dapat membantu pelanggan dalam mencari tahu informasi produk yang akan dibelinya. Yang kedua itu pengambilan pesanan atau order taking. Setelah pelanggan siap melakukan pembelian, maka elemen-elemen kunci pelengkap mulai memainkan perannya ketika kita akan reservasi hotel. Maka pelayanan yang diberikan atau pengambilan pesanan itu sebuah kamar. Ketiga itu penagihan atau billing, di mana penagihan adalah hal umum di semua bisnis jasa. Tagihan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sah akan meningkatkan risiko pelanggan kecewa. Yang terakhir dari layanan yang memfasilitasi yaitu pembayaran atau payment, di mana tagihan mewajibkan konsumen untuk segera mengambil langkah dalam pembayaran. Terdapat berbagai bentuk pilihan pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen, misalnya seperti mengirimkan cek, pembayaran tunai, kartu kredit atau debit, penukaran kupon, voucher, token, dan sebagainya. Bagian kedua dari the flower of service yaitu layanan yang mendorong. Yang termasuk ke dalam layanan yang mendorong yaitu konsultasi atau consultation, di mana konsultasi yaitu pemberian nasihat dari sumber-sumber terpercaya sebagai tanggapan dari permintaan konsumen. Sebagai contoh, ketika kita akan melakukan jasa potong rambut, maka kita akan meminta masukan kepada tukang potong rambut tersebut mengenai gaya rambut yang cocok atau sesuai dengan kita. Yang kedua yaitu keramahan atau hospitality, di mana setiap jasa yang berhubungan dengan keramahan perlu menunjukkan sikap gembira saat bertemu dengan pelanggan, baik pelanggan itu baru ataupun pelanggan lama. Contoh keramahan atau hospitality seperti pemberian makanan atau minuman, penyediaan toilet umum, fasilitas ruang tunggu, tersedianya majalah, koran, tempat duduk, dan keamanan. Yang ketiga yaitu keamanan atau safekeeping, di mana saat pelanggan akan mengunjungi lokasi layanan, maka pelanggan tersebut ingin didampingi atau ingin ada layanan untuk menyimpan barang-barang pribadi. Layanan yang dimaksud yaitu seperti tempat parkir kendaraan dan penyimpanan barang. Yang terdapat dalam layanan yang mendorong yaitu pengecualian, di mana pengecualian melibatkan layanan-layanan pelengkap yang ada di luar rutinitas normal dari bisnis tersebut. Misalnya adalah penanganan keluhan konsumen, pemecahan masalah yang berkaitan dengan garansi produk, permintaan khusus sebelum layanan diberikan, dan kompensasi atau layanan yang tidak terpenuhi dengan baik. Branding adalah bagian yang sangat mendasar dalam pemasaran yang sangat penting untuk dimengerti atau dipahami secara keseluruhan. Branding akan diasosiasikan dengan perusahaan dan produk dari perusahaan itu sendiri, yang biasanya akan dibuat secara terstruktur dan nantinya akan diasosiasikan dengan nama merek atau brand yang lebih spesifik. American Marketing Association mendefinisikan brand atau merek sebagai nama, istilah, simbol, atau desain dari kesemuanya yang bertujuan untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa yang akhirnya dapat membedakan dari produk bersaing. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Sinta Amaliawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya akan saya baca. Saya Sinta Amaliawati, NRP 1840100161. Saya akan membahas unsur-unsur dan jenis-jenis branding. Yang pertama, ada misi dan visi.
Misi dan visi adalah fondasi dari merek atau produk yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Misi merupakan solusi yang ingin Anda berikan untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dengan merek Anda. Yang kedua, nama merek. Nama adalah hal yang pertama yang harus dipenuhi jika kita akan melakukan branding. Tanpa sebuah nama, maka produk tidak akan memiliki identitas untuk dikenali masyarakat. Yang ketiga ada logo. Logo tipe monogram bendera. Dalam pembuatan logo, perhatikanlah faktor keunikan dan image yang sesuai dengan brand Anda. Logo yang unik akan meninggalkan kesan tidak terlupakan bagi konsumen. Yang keempat, tampilan visual. Tampilan visual ini bisa diaplikasikan pada desain produk, desain kemasan, desain seragam, dan lain sebagainya. Menggunakan tampilan visual dengan warna yang cerah atau elegan akan menambah pencitraan terhadap sebuah produk yang Anda miliki. Yang kelima, penggunaan juru bicara. Juru bicara dalam hal ini bisa menjadi seorang co-founder dari perusahaan, tokoh perusahaan, atau orang terkenal yang telah diajak bekerja sama. Yang keenam, suara atau lagu tematik. Kehadiran sebuah lagu akan melengkapi unsur visualisasi, branding, dan membuatnya lebih indah dan lebih diingat. Yang ketujuh, ada kata-kata seperti slogan. Slogan yang cerdas selalu meninggalkan kesan mendalam. Dalam proses pembuatan brand, gunakan kata-kata yang memiliki unsur ceria dan positif dan beda dari brand lain. Dan juga di sini ada jenis-jenis branding. Yang pertama, produk branding. Produk branding merupakan jenis branding yang paling umum. Karena produk atau merek yang berhasil adalah produk yang mampu mendorong konsumen memilih produk miliknya di atas produk kompetitor. Yang kedua, personal branding. Personal branding merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti artis, musisi, dan politis, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Yang ketiga, corporate branding. Semua aspek perusahaan mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat, corporate branding sangat penting untuk mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Lalu yang keempat, geographic branding. Geographic branding memiliki tujuan untuk mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan seseorang. Saat seseorang menyebutkan nama kota, misalnya kota Jakarta, maka orang dapat langsung mengingat kerak telur atau roti buaya, atau juga orang mengingat daerah kota Bandung. Orang mengingatnya dengan peyem Bandung. Yang kelima, cultural branding. Cultural branding mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Dan selanjutnya ada fungsi dan tujuan branding. Ada beberapa tujuan branding lainnya yang harus Anda ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan pasar. Tujuan pertama yaitu untuk mengendalikan pasar. Mencoba bagaimana caranya agar melekat di pikiran masyarakat sehingga bisa mengalahkan para pesaingnya atau kompetitor. Yang kedua, yaitu sebagai pembeda. Apabila sebuah simbol, warna, dan gambar yang ditampilkan unik dan memiliki karakteristik yang khas, maka masyarakat akan mudah untuk membedakan satu produk dengan yang lain, juga meminimalisir kemungkinan terjadinya pembagian. Yang ketiga, pembentukan citra. Branding yang sukses dengan membentuk citra menjamin kualitas, prestasi, dan memberikan keyakinan pada masyarakat terhadap sebuah produk. Hal tersebut bisa tercapai apabila pengalaman dan informasi diberikan secara lengkap pada masa pengenalan pertamanya. Yang terakhir, sebagai sarana promosi atau meningkatkan daya tarik konsumen. Dengan menampilkan logo yang menjadi ciri khas, serta melakukan sosialisasi atau kunjungan ke berbagai tempat seperti sekolah, pasar, event, atau melakukan iklan baik di majalah, koran, televisi, atau lainnya. Banyak manfaat yang diperoleh jika branding dilakukan secara tepat dan cepat, apalagi di era sekarang. Masyarakat bisa memilih nama mana yang bagus dan tidak, sehingga meningkatkan persaingan di kalangan pebisnis agar produknya mendapatkan tempat di hati masyarakat, terlebih di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Yang pertama, memberikan daya tarik sendiri.
Branding yang tepat dengan menampilkan citra dan kesan yang bagus bisa membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Yang kedua, membedakan antara satu produk dengan yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, keunikan yang dimiliki dapat menjadi pembeda antara satu produk dengan produk yang lain. Yang ketiga, mendapatkan loyalitas pelanggan. Manfaat selanjutnya yaitu dapat meningkatkan loyalitas atau kesetiaan pelanggan, sehingga ia tidak akan beralih kemana-mana dan kapasitas produk akan tetap stabil. Yang keempat, mendapatkan harga jual yang tinggi. Semakin laris sebuah produk, membuka kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan harga jual. Hal ini tentunya tidak menjadi masalah karena sudah dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima, kesempatan dalam melakukan diferensi produk. Membuka kesempatan untuk membuat produk yang berbeda dengan brand yang sama tanpa mengeluarkan biaya banyak untuk melakukan promosi. Selanjutnya ada strategi branding atau brand strategy. Menurut Schultz and Barnes 1999 dapat diartikan manajemen suatu merek di mana terdapat sebagai kegiatan yang mengatur semua elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu brand. Sedangkan menurut Gelder 2005 yang artinya strategi merek mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai suatu brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Jadi, brand strategi adalah suatu manajemen brand yang bertujuan untuk mengatur semua elemen brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Sedangkan menurut Gelder 2005 yang termasuk ke dalam brand strategi antara lain brand positioning, brand identity, dan brand personality. Sebagai tambahan, menurut Schultz and Barnes tahun 1999 yang juga termasuk ke dalam brand strategi yaitu brand communication. Objektif dari suatu strategi branding yang baik adalah yang pertama, dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, dapat mengkonfirmasi kredibilitas pemilik brand tersebut. Yang ketiga, dapat menghubungkan dengan target pemasaran yang lebih personal. Yang keempat, memotivasi pembeli agar membeli produknya. Yang kelima, menciptakan kesetiaan pelanggan. Sehingga untuk sukses di dalam suatu strategi branding, kita harus memahami terlebih dahulu kebutuhan serta keinginan dari pelanggan serta prospek atau calon pelanggan kita. Brand merupakan gabungan antara pengalaman serta persepsi mereka yang mana bisa kita pengaruhi dan ada juga yang tidak bisa kita pengaruhi. Pembahasan selanjutnya ada strategi branding dalam produk jasa. Yang pertama, sebutkan tujuan di balik brand Anda. Pada dasarnya, brand promise adalah keunikan dari brand yang ingin Anda gunakan untuk menarik perhatian calon konsumen. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keunikan memang mampu menjadi pembeda diri Anda dan orang lain. Akan tetapi, keunikan akan dapur memiliki standar untuk mempertahankan kualitas pekerja mereka. Selain kualitas produk perlu dijaga, konsisten juga harus ditetapkan pada media pemasarannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebingungan di antara para pelanggan Anda, apalagi jika bisnis Anda memiliki banyak kompetitor langsung. Sebut saja Coca-Cola. Merek minuman bersoda ini memang sudah ada sebelum Anda lahir, tetapi perusahaannya masih memelihara konsisten brand yang kuat melalui keberadaannya di dunia maya. Coba perhatikan akun media sosial pada Coca-Cola. Dapat Anda lihat bahwa Coca-Cola menggunakan logo yang sama pada ketiga akun tersebut. Bisa Anda bayangkan jika tiba-tiba perusahaan tersebut mengganti warna dominan brandnya menjadi warna biru. Padahal Pepsi yang menjadi pesaing utamanya terlebih dahulu diasosiasikan dengan warna biru. Jika dicermati, slogan di deskripsi akun pada gambar kedua dan ketiga pun berbunyi sama. Spreading optimism, one bottle at a time, or maybe two bottles to share. Nah, contoh konsisten brand yang diterapkan oleh Coca-Cola bisa digunakan untuk memperkuat strategi bisnis Anda. Yang ketiga, memiliki website. Dalam sebuah studi Verisign, 88% perusahaan setuju bahwa memiliki website memudahkan konsumen untuk menemukan mereka. Hal ini dikarenakan kebiasaan pembeli yang telah berubah. Kini, 82% dari mereka mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet. Banyak usaha kecil menengah yang berhasil membangun kesuksesan mereka dengan membuat website. Seperti Makaroni Ngehe, Kampung Souvenir adalah salah satu contohnya. Yang keempat,
membangun kedekatan antara konsumen. Psikolog Roy Baumeister dan Mark Clary menyebutkan bahwa kedekatan dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia yang mendasar. Ternyata, konsep kedekatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan citra positif sebuah bisnis. Cara penerapannya berbeda-beda, tetapi yang paling sering dilakukan adalah melalui komunitas pengguna. Yang kelima adalah integrasikan staf customer service dengan standar brand. 96% konsumen beranggapan bahwa ada atau tidaknya customer service mempengaruhi loyalitas terhadap sebuah brand. Dengan kata lain, layanan konsumen juga merupakan faktor yang mengingatkan kualitas brand Anda apapun bidangnya. Akan tetapi, Anda perlu memastikan staf layanan konsumen sepenuhnya paham dengan standar brand yang telah dibuat. Jika brand Anda mengedepankan keramahan dan formalitas dengan melayani pelanggan, maka seluruh agen customer service harus memiliki ciri-ciri tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan orientasi standar brand yang intensif terhadap karyawan Anda. Jika terlaksana, konsisten brand Anda akan terjaga dengan baik. Yang keenam, yang terakhir, ada berikan apresiasi pada pelanggan. Sistem poin adalah salah satunya. Konsepnya sederhana, setiap pembelian produk atau penggunaan jasa akan mendapatkan 1 poin. Ketika seorang pelanggan berhasil mengumpulkan sejumlah poin, ia berhak mendapatkan sebuah hadiah. Bentuknya pun bisa berbagai macam, dari hadiah berupa fisik maupun voucher diskon. Mungkin Anda pernah melihat sistem serupa di swalayan atau toko tertentu. Contoh lainnya adalah ucapan terima kasih. Meskipun terdengar sepele, sebuah ungkapan apresiasi menunjukkan bahwa brand Anda memperhatikan keberadaan para pelanggannya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Salsabila, NPM 1840100146 dari kelas 18 MJC, mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, Universitas Pasundan. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu 2.7 produk jasa tiering dengan branding. Tingkatan jasa atau service tiering adalah penggunaan branding untuk mendiferensiasikan tingkat layanan, kelas harga, dan tingkat kinerja layanan. Hal ini dapat dilihat dalam bisnis perhotelan, maskapai penerbangan, layanan penyewaan mobil, dan layanan pendukung lainnya. Sebagai contoh, saya akan memakai penyewaan mobil. Lalu ada tingkatan dari kelas mobil kelas standar dan kelas atas. Dari segi pelayanan, dari segi harga pun berbeda, seperti itu. Lalu 2.8 membangun ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai yang dibawa oleh merek ke perusahaan. Ekuitas merek mengacu pada emosi dan pengalaman yang muncul dalam pikiran konsumen saat melihat suatu merek. Hubungan antara merek dan konsumen yang kuat akan menciptakan ekuitas brand yang tinggi pula. Sebagai contoh, air mineral yang selalu kita tahu, yang selalu kita sebut, yaitu Aqua. Padahal Aqua itu hanya merek, lalu yang produknya itu air mineral dalam kemasan yang banyak mereknya. Namun saat kita membeli, kita akan berbicara atau akan mengatakan membeli Aqua, seperti itu. Jadi Aqua adalah brand yang mempunyai ekuitas pada merek air mineral dalam kemasan. Lalu model ekuitas merek menawarkan langkah-langkah yang dapat diaplikasikan pada tingkatan praktis. Yang pertama ada identitas. Hal ini yang harus dilakukan untuk membentuk fondasi yang kuat melalui identitas merek. Lalu makna tidak hanya mengacu pada kualitas yang ditawarkan, namun aspek sosial dan psikologis juga. Lalu respon. Konsumen juga tentu akan merespon merek yang ditawarkan melalui pertimbangan dan perasaan, dari pertimbangan kualitas dan lain sebagainya. Lalu ada hubungan ini yang paling sulit, langkah yang paling sulit, karena
karena merupakan hubungan yang lebih mendalam antara konsumen dan produk yang kita tawarkan. Lalu ada 2.9, memberikan pengalaman layanan bermerek, menciptakan customer experience untuk pelanggan. Anda merupakan hal penting yang harus Anda lakukan, libatkan dalam pemasaran, karena memberikan pengalaman yang berkesan kepada customer bisa mempermudah Anda dalam menjaring pelanggan sehingga dapat meningkatkan jumlah customer yang baru. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan customer experience kepada pelanggan? Yang pertama itu ada menetapkan experience apa yang akan saya berikan atau apa yang akan Anda berikan kepada pelanggan. Sebelum menetapkan customer experience, Anda harus memiliki seperti apa pengalaman yang diharapkan oleh target pasar Anda. Baru Anda akan bisa menciptakan customer experience. Lalu yang kedua ada memberikan pelayanan yang cepat. Pelayanan yang baik dan responsif bisa membuat pelanggan Anda betah berlama-lama dan akan memberitahukan kepada kerabatnya atau kepada teman-temannya bahwa perusahaan Anda atau produk Anda pelayanannya bagus. Jadi tidak hanya dari segi produk saja. Lalu yang ketiga ada intens melakukan interaksi dengan pelanggan. Membangun customer experience juga bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi secara intens kepada pelanggan. Ketika Anda melakukan komunikasi atau interaksi yang intens dengan mereka, mereka akan berpikir Anda lebih menghargai pelanggan dan lebih baik dalam merespon pelanggan. Lalu ada yang keempat, ada menawarkan reward. Customer merupakan elemen yang penting yang harus Anda utamakan dalam perusahaan, sebab tanpa adanya customer, barang dan jasa Anda tidak akan ada artinya dan sulit untuk mendapatkan untung. Lalu ada 2.10, pengembangan produk. Menurut Kotler, langkah-langkah yang penting dalam mengembangkan produk itu yang pertama ada pemunculan gagasan atau ide generation. Lalu yang kedua ada penyaringan gagasan. Lalu ada yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep. Lalu yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran. Lalu yang kelima ada analisis usaha. Yang keenam ada pengembangan produk. Dan yang ketujuh ada pengujian pasar. Lalu yang terakhir ada komersialisasi. Selain hal-hal yang tadi saya sebutkan, poin pentingnya yaitu diferensiasi menjadi suatu strategi yang baik. Adanya diferensiasi menjadikan suatu produk memiliki identitas yang khas dan yang unik, sehingga menjadi pembeda antara produk Anda dengan produk pesaing, sehingga sangat sulit atau kemungkinannya sangat kecil untuk pesaing mengikuti produk Anda. Sekian dari presentasi saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan kata dan apabila materinya kurang mencukupi. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.